Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong matangkan strategi counter attack Timnas Indonesia. Timnas Thailand dirundung masalah jelang Piala Asia. Adam Alizé didesak pulang ke Borneo FC. Dan pemain Timnas Indonesia jadi rebutan klub top Eropa. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Liga 1 2023-2024 dihentikan selama hampir 2 bulan karena adanya agenda Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Hal ini membuat pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengalami kesulitan untuk mempersiapkan diri. Hodak merasa kondisi ini layaknya pramusim. Tentunya ini menjadi permasalahan karena pemain tidak bisa terus berada di puncak performa. Pelatih asal Kroasia itu merasa kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya lantaran Liga 1 2023-2024 akan kembali dihentikan setelah melawan Persis Solo pada 4 Februari 2024 nanti. Setidaknya selama 19 hari karena adanya agenda pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia kini menggabungkan dua kekuatan yakni pemain lokal dan pemain keturunan Indonesia. Ya, semua pemain bahu-membahu demi mengharumkan nama Garuda. Saat ini skuad Garuda tengah fokus untuk bermain di Piala Asia 2023 Qatar yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Pelatih ASTY membawa total 8 pemain yang berstatus keturunan. Mayoritas pemain merupakan keturunan Indonesia Belanda. Sementara itu, kiper Dewa United FC Sonny Stevens sebagai pemain asal Belanda mengungkap bahwa ia mendukung semua pemain negeri kincir angin yang membela Timnas Indonesia. Ia mengaku mengenal para pemain keturunan di Timnas Indonesia. Salah satunya yakni Rafael Struijk yang pernah bermain bersamanya di ADO Den Haag. Lalu juga calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Tom Haye. Tom Haye menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang banyak dibahas kalangan netizen Indonesia saat ini. Penyebabnya karena dia akan membela Timnas Indonesia menyusul Jay Ises dan Ragnar Oratmangun. Nama Tom Haye semakin trendy setelah jurnalis olahraga dari Belanda bernama Sander de Vries memberitakan informasi apabila Kapten SC Heerenveen ini tengah diminati oleh Como 1907. Klub tersebut bukanlah klub yang asing bagi penikmat bola tanah air. Klub ini dimiliki oleh perusahaan asli Indonesia bernama Jarum Group. Nampaknya keinginan Como 1907 untuk mendatangkan Tom Haye bukan rumor semata. Media Belanda bernama Football Zone memberitakan jika pihak Como 1907 telah mengajukan tawaran pertama ke SC Heerenveen. Saat ini kondisi klub Como 1907 sendiri tengah dalam tren yang bagus. Selain itu, gelandang 28 tahun tersebut juga dikabarkan tengah diminati oleh klub asal Prancis, yakni OGC Nice yang juga sedang memiliki tren yang bagus. Beberapa supporter pun berharap sang pemain benar diminati klub asal Prancis itu agar bisa bermain di Liga Champions Eropa. Piala Asia 2023 tinggal menghitung beberapa jam lagi. Gelaran 4 tahunan paling bergengsi tersebut bakal kick off di Qatar. Namun Thailand justru diterpa badai masalah sebelum turnamen dimulai. Masalah pertama adalah sosok pelatih kepala. Alexander Manopolking yang sudah berjasa membawa 2 trofi Piala AFF dan membawa Thailand ke putaran final Piala Asia 2023 harus dipecat oleh FAT. Dan kini Mata Shadaishi ditunjuk untuk mengisi pos pelatih. Masalah berikutnya adalah cederanya para pemain inti yakni Terasil Dangda dan Chanatip Songkrasin. Kondisi ini jelas merugikan Thailand. Masalah ketiga adalah satu pemain andalan yang mangkir dari panggilan timnas Thailand yaitu Ekanit Panya. Ia memilih fokus untuk latihan pramusim bersama klubnya yakni Urawa Red Diamonds. Bahkan skuad Thailand sendiri juga dikabarkan belum melakukan penerbangan ke Qatar hingga saat ini. Masalah terakhir yakni soal hak siar penayangan Piala Asia 2023 di Thailand. Tidak ada satupun stasiun televisi di Thailand yang sanggup membeli hak siar Piala Asia 2023 karena terlalu mahal. Alhasil siaran langsung Piala Asia 2023 di Thailand bisa disaksikan langsung via YouTube milik AFC. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja merilis 26 pemainnya untuk menghadapi Piala Asia 2023.
Sintayong sejatinya membawa 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan di Qatar. Sebelumnya ada nama Adam Alis dan Arhan Fikri yang dicoret oleh Sintayong. Namun dalam rilisan terbaru, nama Adam Alis batal dicoret dari skuad dan digantikan oleh Sadil Ramdhani. Ya, pencoretan winger Sabah FC tersebut menjadi bahan pertanyaan bagi supporter timnas Indonesia. Di samping itu, walaupun Adam Alis sudah berada di skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia, pelatih Borneo FC Peter Huistra sebelumnya berharap agar sang pemain dikembalikan ke klub saja, mengingat Adam Alis sudah berusia 30 tahun. Pelatih asal Belanda itu juga sudah beranggapan bahwa sang pemain sudah tidak akan menjadi pilihan utama bagi Sintayong. Skuad Garuda akan memulai perjalanannya di Piala Asia pada 15 Januari dengan menghadapi timnas Irak di Ahmed bin Ali Stadium pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, ada fakta menarik yang menghampiri timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia terakhir berlaga di ajang terbesar se-Asia tersebut pada tahun 2007 silam. Walaupun sudah lama tak berlaga di Piala Asia, timnas Indonesia ternyata memiliki rekor cukup menarik di ajang 4 tahunan ini. Dari 4 partisipasi timnas Indonesia di Piala Asia, laga pertama memang tak pernah berakhir dengan kekalahan. Rekor positif ini menentang sejak Piala Asia edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007. Dengan catatan imbang di edisi tahun 1996 dan 2000, serta hasil kemenangan pada 2004 dan 2007. Dengan begitu, timnas Indonesia diharapkan bisa melanjutkan rekor apik tersebut di Piala Asia edisi kali ini. Hasil kemenangan tidak berpihak kepada timnas Indonesia saat menghadapi 3 laga uji coba pra Piala Asia 2023. Sintayong pun beberapa waktu lalu juga membongkar kelemahan timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Ya, sebagaimana diketahui, di beberapa laga uji coba yang dilakukan timnas Indonesia, terlihat baik timnas sering melakukan kesalahan sendiri hingga akhirnya tim lawan mudah menjebol gawang timnas Indonesia. Sintayong menegaskan dirinya akan membenahi pertahanan dari skuad Garuda. Tak hanya di lini pertahanan, pelatih asal Korea Selatan itu juga akan membenahi sistem penyerangan. Pasalnya, ketika lawan di grup D memiliki kualitas lebih baik dari timnas Indonesia. Untuk memaksimalkan kesempatan saat jumpa tim kuat, Sintayong ingin mengasah serangan balik. Dirinya pun juga ingin timnas Indonesia bisa mengonversi peluang dengan lebih baik. Tentu tujuannya untuk mencapai target minimum timnas Indonesia pada turnamen ini, yaitu menembus babak 16 besar. Skuad Garuda belakangan ini memang tampil kurang maksimal, apalagi di 3 laga uji coba pra Piala Asia 2023, di mana Jordi Amat dan kawan-kawan selalu menelan kekalahan di 3 laga tersebut. Meski mendapat hasil yang negatif, pelatih Sintayong mengaku tak khawatir. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap optimis para pemainnya bisa memberikan kejutan di fase grup Piala Asia 2023. Sintayong juga mengaku kekuatan timnas Indonesia di laga uji coba tersebut masih sekitar 60 hingga 70%. Dirinya pun akan menaikkan kekuatan 20% lagi selama waktu yang ada. Apalagi timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang cukup kuat di laga perdana Piala Asia 2023. Tentu para penikmat sepak bola tanah air tak ingin kejadian di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua terjadi lagi.